Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Kiranya kita sekalian di dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk datang di dalam hadirat Tuhan melalui ibadah. Kiranya hati kita saat ini terarah kepada Tuhan dan mendengar serta merespon panggilannya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita meneduhkan hati dan pikiran kita sejenak di dalam saat teduh. Pertolongan ibadah pagi ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Terpujilah Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan menyertai engkau pula. Terpujilah Allah kita karena hikmat dan kasih-Nya yang begitu besar bagi dunia yang cemar ini. Sehingga Dia mau memberikan putra tunggalnya untuk memberi penebusan bagi kita sekalian. Mari kita memuji Allah kita, hikmat dan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita orang yang berdosa. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat sedusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun keji dihapus oleh Tuhan. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat. Pujilah, 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 buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mencari pertolongan di dalam setiap pergumulan hidup kita, tentunya kita akan mencari Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Tetapi, apakah kita mau mendekat kepada Sang sumber pertolongan kita? Atau hanya mengharapkan pertolongan dari Tuhan, tetapi tidak mau memperoleh Sang penolong? Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita datang kepada Dia. Mari kita lebih dekat kepada Tuhan. Tidak sekedar mengharap pertolongan dari Tuhan, tetapi juga mau dekat dan mengenal Sang sumber pertolongan kita. Dekat Tuhan kepadamu, walau pikul salib susah keluh. Inilah doaku, lebih dekat Tuhan, lebih dekat Engkau, ya Tuhanku. Bapa di dalam surga, kami sadar bahwa ketika kami berada di dalam kesulitan, kami sering kecewa, kami memilih untuk jauh dari Tuhan. Dan ketika kami meminta pertolongan dari Tuhan, kami hanya mengharap pertolongan dari Tuhan saja, tapi tidak pernah berharap lebih dekat, lebih mengenal Tuhan. Tuhan, ampuni kami jikalau kami telah gagal untuk mengenal Tuhan, gagal untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kami telah berdosa di hadapan Tuhan. Kami pun berdosa terhadap sesama kami. Bapa yang baik, kami datang pada saat ini meminta pengampunan dari Tuhan. Sebab kepada siapa lagi kami harus mencari pertolongan selain daripada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni kami, membebaskan kami dari belenggu dosa ini, dan juga menolong kami untuk bersedia lebih dekat kepada Tuhan, bersedia untuk lebih mengenal Tuhan, sehingga kami semakin tahu apa yang baik, apa yang benar, apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pengampunan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Maka dengarkanlah berita anugerah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Sebagai respon kita atas pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kita, marilah kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan, sebagaimana yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Mari kita membacakannya sekali lagi. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31 sebagai petunjuk hidup baru.
Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, dan engkau dan seisi rumahmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semua perbuatan tangan Tuhan selalu membuat kita bergembira, membuat kita bersuka cita. Karena kita tahu bahwa perbuatan tangan Tuhan itu sungguh ajaib dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita memuji Tuhan karena perbuatan tangannya yang besar, perbuatan tangannya yang ajaib. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci nama. Aku memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita masuk di dalam pelayanan doa syafaat. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memelihara seluruh ciptaannya. Bahkan Tuhan, Engkau Bapa yang memelihara kami dengan sempurna. Terima kasih apabila sampai pada hari ini kami tetap di dalam keadaan yang baik. Sekalipun kami sadar bahwa dunia hari ini sedang bergejolak karena terdampak COVID-19. Bahkan Indonesia, terkhusus Kota Malang pun juga tidak luput terdampak karena persoalan yang sedang terjadi hari ini. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tangan kuasa Tuhan itu selalu menopang kami dan membuat kami boleh menjalani hari-hari kami dengan baik. Tuhan, kami berdoa menyerahkan akan kehidupan kami dalam menjalani hari-hari ke depan, secara khusus dalam persiapan memasuki new normal. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami semakin taat
semakin menjaga kesehatan kami, menjaga diri kami, menjaga keluarga kami, menjaga pula orang-orang sekeliling kami, sehingga kami semuanya tetap dalam keadaan yang sehat. Berkati masyarakat Indonesia, supaya mereka pun di dalam hikmat Tuhan semakin mentaati anjuran-anjuran dari pemerintah, melaksanakan protokol kesehatan itu dengan baik, sehingga penyebaran virus COVID-19 ini bisa dihentikan. Tuhan, kami juga rindu Engkau memberkati para tim medis, mereka yang bekerja di tempat-tempat kesehatan atau rumah sakit. Tuhan pun juga memelihara akan hidup mereka, menolong mereka sehingga mereka tetap bisa bekerja, bahkan mereka bisa menolong para pasien untuk segera sembuh. Tuhan juga menolong memberkati keluarga mereka. Di tengah rasa khawatir, rasa takut, biarlah mereka tetap di dalam kasih karunia Tuhan, ketenangan serta kedamaian dari Tuhan. Bapa, kami rindu Engkau juga memberkati perekonomian Indonesia. Dunia usaha kembali berjalan, kembali bergulir, bahkan semakin membaik, stabil, dan terus menunjukkan perekonomian yang bertumbuh, sehingga segala sesuatu yang menjadi pergumulan ekonomi di negara ini bisa segera diperbaiki, dan seluruh rakyat Indonesia dapat hidup dengan baik dan tercukupi segala kebutuhan mereka. Kami doakan supaya setiap dunia usaha pekerjaan, secara khusus pekerjaan-pekerjaan yang harus dihentikan karena terdampak COVID-19 bisa kembali dipulihkan dan bisa kembali dikerjakan lagi oleh mereka. Kiranya semua di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan hari ini yang saat ini dalam pergumulan, baik pekerjaan, pergumulan rumah tangga, pergumulan pendidikan mereka, pergumulan sakit penyakit. Mari Tuhan tolong mereka. Khususnya kami berdoa untuk Ibu Indra, untuk Ibu Lili Kustiawati, untuk Ibu Lili Endrawati, untuk Ibu Kinanti, untuk Bapak Lim Kijong, untuk Bapak dan Ibu Abednego, untuk Ibu Lani, dan juga untuk saudara-saudara kami lainnya yang dalam keadaan lemah tubuhnya ataupun mereka yang sudah lanjut usia. Mari Tuhan menolong mereka, mari Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu bahwa dalam situasi seperti ini jemaat tetap teguh tangguh imannya di dalam Tuhan. Mereka tidak kecewa, mereka tidak undur dari Tuhan, justru semakin mendekat kepada Tuhan, semakin bersandar kepada Tuhan. Bapa, kami rindu bahwa kehidupan berjemaat di gereja ini bisa kembali pulih, ibadah bisa kembali diselenggarakan di gereja ini. Oleh sebab itu, berkati para hamba Tuhan dan majelis dalam mempersiapkan semuanya. Berkati jemaat juga di dalam mempersiapkan segala sesuatu, terkhusus kesehatan mereka. Kiranya kami semua pada suatu saat nanti bisa berhimpun kembali di dalam gedung gereja untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari bahwa di tengah keadaan kita hari ini, rasa takut, rasa bimbang, rasa cemas sering menghampiri kita. Namun kita harus meyakini bahwa Tuhan kita adalah Allah yang Maha Besar dan sanggup untuk mengatasi kesulitan hidup kita. El Shaddai, Dia adalah Allah yang Maha Besar. Mari kita memohon pertolongan dari Dia, Allah yang Maha Besar itu. El Shaddai, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjaga
Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Bimbang, sebab Yesus memelihara. Tak usah kita merasa susah, sebab Roh Kudus yang menghibur hidup kita. Dan tak perlu kita mengalami kecemasan yang berlebihan, sebab Dia, Tuhan El Shaddai, akan memberkati hidup kita. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami rindu untuk mengalami sapaan dari Tuhan melalui penjelasan firman Tuhan. Maka sapalah kami ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 24 sampai ayat yang ke-34. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 24 hingga ayat yang ke-34. Pagi ini kita akan belajar tema misi dalam keluarga Allah. Kisah Para Rasul 16 ayat 24 hingga ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya
dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu yang lalu kita telah belajar mengenai anggota keluarga Allah. Dan kita sudah tahu bahwa yang disebut sebagai anggota keluarga Allah itu adalah orang-orang yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Nah, pada pagi hari ini kita akan memfokuskan pembicaraan kita mengenai keluarga kita sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah punya misi terhadap keluarga kita masing-masing. Tuhan juga ingin bahwa setiap anggota keluarga kita itu termasuk di dalam anggota keluarga Allah. Itu artinya bahwa setiap anggota keluarga kita seharusnya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka masuk di dalam komunitas anggota keluarga Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab kita akan banyak melihat bagaimana Tuhan itu punya misi kepada keluarga-keluarga. Saudara, dalam Perjanjian Baru kita bisa melihat kisah mengenai Sakius. Dia dan seisi rumahnya pada akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Kita juga bisa melihat kisah mengenai pegawai istana. Dia bersama dengan seisi rumahnya juga percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana Kornelius bersama dengan seisi rumahnya juga percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita membaca bagian sebelumnya, di situ ada Lydia juga percaya kepada Tuhan Yesus bersama dengan seluruh isi rumahnya. Nah, saudara, kali ini kita membaca bagian firman Tuhan mengenai seorang kepala penjara yang percaya kepada Tuhan Yesus dan membawa iman percaya itu kepada seluruh keluarganya, seluruh isi rumahnya, sehingga seisi rumahnya pun juga dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diawali dengan kisah bagaimana Rasul Paulus dan Silas itu difitnah, dan pada akhirnya mereka disesah, ditangkap dan kemudian dipenjara. Mereka ditempatkan di tengah-tengah penjara. Itu artinya bahwa tempat itu sangat gelap, sangat lembab, bahkan penjagaannya pun juga sangat ketat. Sehingga tidak mungkin ada seorang yang dipenjara di situ bisa melarikan diri. Dan di malam hari itu, Bapak Ibu Saudara, pada tengah malam, dua orang ini berdoa, dua orang ini memuji Tuhan. Dan kejadian yang ajaib dan luar biasa terjadi, yaitu gempa bumi yang hebat yang membuat sendi-sendi penjara itu goyah, yang membuat terbuka semua pintu, bahkan juga belenggu yang mengikat kaki dari kedua rasul ini. Saudara, ketakutanlah kepala penjaga itu, dan semua penjaga juga mengalami ketakutan. Kenapa? Karena mereka mengira bahwa tawanan-tawanan itulah kabur. Maka ada di antara mereka yang mau membunuh diri, artinya bunuh diri. Mereka sangat ketakutan kalau nantinya mereka ketahuan bahwa para tawanan itu kabur, maka hukuman berat akan menimpa mereka. Maka lebih baik mereka bunuh diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika melihat hal ini, Paulus langsung berseru kepada mereka, "Jangan lakukan itu, karena kami masih ada di sini." Artinya bahwa Paulus dan Silas tidak kabur, mereka tetap ada di situ. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kepala penjaga penjara ini kemudian berkata kepada Paulus dan Silas, "Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat?" Saudara, saking ketakutannya dia bertanya kepada para tawanan itu. Lalu Paulus dan Silas menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan selamat, kamu dan seisi rumah." Saudara, ternyata Tuhan itu mengizinkan Paulus dan Silas di penjara. Supaya apa? Supaya bisa bertemu dengan kepala
penjara dan memberitakan Injil, sehingga kepala penjara itu akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan seisi rumahnya juga percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, kadang kita juga diperhadapkan dengan satu situasi yang tidak mengenakkan, membuat kita menjadi kecewa, menjadi marah dan lain sebagainya. Tapi kita tidak bisa melihat kira-kira apa rencana Tuhan di balik itu yang mengizinkan kita mengalaminya. Paulus dan Silas melihat satu kesempatan di balik kesusahan yang dia alami, dan dia memberitakan Injil kepada kepala penjara. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi hanya percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi jalan satu-satunya seseorang bisa mengalami keselamatan atau memperoleh hidup kekal dalam surga. Dan setelah Paulus itu memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara ini, maka dia memberi diri untuk dibaptis. Dia mau percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan yang luar biasa adalah ia mengajak Paulus dan juga Silas itu pergi ke rumahnya untuk menceritakan pula kabar sukacita ini, Injil kerajaan Allah, Injil keselamatan ini kepada siapa? Kepada seluruh anggota keluarganya, seisi rumahnya. Saudara, bukankah tadi Paulus dan Silas mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mengapa kok harus kepala penjara ini ngajak Paulus dan Silas pulang ke rumahnya dan menceritakan Injil kepada seisi rumahnya? Bukankah dia sudah percaya, maka seisi rumahnya pun juga otomatis percaya kepada Yesus dan diselamatkan? Saudara yang kasih oleh Tuhan, hal ini bukan berarti ketika kepala penjara ini percaya, maka secara otomatis istri, anak-anaknya, asisten rumah tangganya, dan semua orang yang ada di dalam rumahnya itu percaya. Tidak demikian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena keselamatan itu bersifat individu, sangat pribadi. Dan setiap individu itu harus percaya kepada Yesus supaya dia bisa selamat. Dan percaya kepada Yesus itu tidak bisa diwakilkan. Keselamatan tidak bisa diwakilkan. Jadi tidak berarti kepala penjara ini percaya lalu otomatis keluarganya juga ikut percaya. Belum tentu. Maka dari itu kepala penjara ini mengundang Paulus dan Silas datang ke rumahnya dan menceritakan Injil kerajaan Allah atau keselamatan ini kepada seluruh isi rumahnya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ternyata istri, anak-anaknya, bahkan seluruh isi rumah itu pada akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, iman kepala penjara ini telah memberi dampak bagi keluarganya. Melalui dia, melalui kepala penjara ini Bapak Ibu Saudara, baik istrinya, baik anak-anaknya, ataupun asisten rumah tangganya, bahkan keluarga lain yang tinggal berada di dalam rumah itu, semuanya percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi diri dibaptis. Saudara, kita tidak boleh beranggapan jika kepala penjara itu diselamatkan, maka seluruh anggota keluarga lainnya otomatis diselamatkan. Jadi ada iklan satu untuk semua, gitu ya. Jadi bukan berarti bahwa satu orang diselamatkan maka semuanya ikut diselamatkan. Saudara, memang keselamatan itu diberikan kepada semua orang. Tapi tidak berarti semua orang itu diselamatkan. Hanya individu, hanya pribadi, hanya orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus saja yang diselamatkan. Saudara, saya ingat mengenai tulah yang ke-10 yang Tuhan berikan kepada Fir'aun, kepada bangsa Mesir, yaitu anak sulung mati. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk melabur ya kusen rumah orang Israel dengan darah anak domba sulung. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda bahwa seisi rumah itu adalah orang yang percaya. Dan ketika malaikat maut itu lewat Bapak Ibu Saudara, anak sulung yang tinggal di dalam rumah itu tidak dibunuh. Tapi apakah ini berarti bahwa yang tinggal di dalam rumah itu kalau ada anak sulung adalah orang yang percaya kepada Tuhan? Tidak.
Lalu mengapa mereka diselamatkan? Karena Tuhan memang memerintahkan kepada mereka untuk masuk di dalam rumah dan diberi labur darah anak domba. Maka mereka akan selamat. Siapapun anak sulung yang tinggal di situ akan selamat. Bukan berarti mereka atau anak sulung itu percaya kepada Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan sangat berbeda. Ketika keselamatan itu diberikan oleh Tuhan kepada manusia, hanya orang-orang yang percaya saja yang akan menerima keselamatan itu, bukan untuk semua orang. Maksud saya begini saudara, jika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka jangan kita beranggapan bahwa anggota keluarga kita lainnya nanti pasti akan diselamatkan. Kita percaya kepada Yesus itu adalah satu jalan pembuka untuk Injil diberitakan, untuk kabar keselamatan itu bisa diberitakan atau disampaikan kepada seluruh anggota keluarga kita. Kita yang sudah percaya berada dalam sebuah keluarga yang belum percaya, maka kita ini menjadi jalan masuk bagi pemberitaan Injil. Tapi kalau kita itu diam saja, kita tidak pernah menceritakan Injil, tidak pernah meneladankan hidup di dalam Kristus, dalam kebenaran, maka orang-orang yang ada dalam keluarga kita, dalam rumah kita itu tidak akan percaya kepada Yesus. Itu artinya kita yang sudah percaya kepada Yesus harus membawa misi Allah ini ke dalam keluarga kita, menceritakan tentang keselamatan, meneladankan hidup yang benar tentang keselamatan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, maafkan saya mengatakan bahwa saya sering menjumpai tentang pasangan-pasangan yang dulunya tidak seiman, kemudian menjadi seiman dan menikah. Ternyata dalam perjalanan itu, pasangan yang mengajak untuk seiman ini tidak menunjukkan kehidupan yang baik, tidak menunjukkan hidup dalam keselamatan, tidak menunjukkan hidup dalam iman yang benar. Ketika dia mengajak pasangannya untuk beriman sama dengan dia, tapi setelah menikah tidak menunjukkan bagaimana hidup dalam iman yang benar, sebagaimana yang telah ditunjukkan di dalam kekristenan, Bapak Ibu Saudara. Jadi betapa kasihannya pasangannya itu ketika dia melihat teladan hidup yang tidak baik dari pasangan yang mengajaknya untuk seiman. Betapa kasihannya anak-anaknya ketika melihat bahwa orang tuanya ternyata tidak bisa meneladankan hidup yang baik sebagaimana yang dia imani itu. Saudara, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang spesial, maka akhirnya ya percuma untuk menjadi seiman karena tidak ada teladan yang baik. Apakah ini artinya bahwa keluarga yang lainnya selamat karena gara-gara satu orang yang beriman selamat? Tidak, saudara. Oleh sebab itu, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita juga membawa misi Allah keselamatan itu kepada seluruh anggota keluarga kita, seluruh isi dalam keluarga kita. Jika demikian Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika seorang suami selamat, maka istri dan anak-anak yang belum selamat, dia harus menceritakan kepada istri dan anak-anaknya. Memberitakan Injil itu, membawa misi Allah ke dalam keluarganya. Ketika istri sudah percaya kepada Yesus dan suami atau anak-anak belum percaya kepada Tuhan Yesus, maka istri harus membawa misi Allah itu, menceritakan kabar keselamatan, meneladankan hidup yang benar sesuai dengan apa yang dia beritakan. Ketika anak-anak sudah percaya kepada Yesus dan melihat orang tuanya belum percaya kepada Tuhan Yesus, maka anak-anak harus membawa misi Allah ke dalam keluarga dan menolong orang tuanya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan oleh kepala penjara ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia yakin bahwa ini adalah jalan keselamatan, maka dia membawa misi Allah ke dalam keluarganya. Dia membawa Paulus dan Silas untuk menceritakan keselamatan kepada istri dan anak-anaknya, bahkan kepada seluruh isi di dalam rumah itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Korintus 7 ayat 14, Paulus menekankan bahwa seorang suami atau istri yang tidak beriman dikuduskan oleh pasangannya. Saudara, hal ini bukan berarti jika suaminya beriman, maka istri dan anak-anaknya otomatis juga beriman. Jika suaminya orang yang percaya, maka otomatis istri dan anak-anaknya itu dikuduskan oleh Tuhan. Sebenarnya kita berpikirnya terbalik.
Jika suami itu beriman, maka ini memudahkan istri dan anak-anaknya bisa mendengar Injil, bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Lah kan ada suaminya di situ. Tinggal ngomong aja Injil Tuhan, tinggal beritakan aja kabar keselamatan itu, tinggal teladankan saja kehidupan yang benar di tengah-tengah keluarga. Sehingga menjadi daya tarik dan istri, anak-anak akhirnya percaya pula kepada Tuhan Yesus. Maka ini menjadi jalan pembuka bagi pemberitaan Injil. Saudara, masalahnya apakah kita mau untuk menceritakan, membawa misi Allah kepada keluarga itu, memberitakan kabar keselamatan itu, meneladankan hidup di dalam keselamatan, atau kita acuh tak acuh dan membiarkan itu urusan mereka sendiri, atau beranggapan kalau aku sudah percaya maka nanti otomatis keluargaku lainnya juga akan percaya. Tidak bisa, saudara. Kita harus memberitakan Injil itu, kita harus memberitakan kabar keselamatan, meneladankan hidup yang benar kepada anggota keluarga kita. Jika kita yang sudah percaya tidak pernah menceritakan dan menularkan iman kita kepada anggota keluarga kita, maka mereka pun tidak akan pernah mendengar dan tidak akan pernah percaya kepada Tuhan Yesus. Semuanya dikasih oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan itu untuk diselamatkan. Dan kita ditempatkan secara khusus di dalam keluarga kita. Tuhan mau misi keselamatan itu juga diberitakan kepada seluruh anggota keluarga kita. Injil juga didengar, Injil juga dipraktekkan di dalam keluarga kita. Oleh sebab itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara perhatikan, aku dan seisi rumahku. Aku terlebih dahulu percaya dan seisi rumahku akan menjadi percaya. Bagaimana caranya? Ya, aku harus membawa mereka kepada Tuhan. Aku akan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Aku akan meneladankan perubahan hidup di dalam Tuhan. Maka seisi rumahnya pada akhirnya mau percaya kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Saudara, jangan kita beranggapan jika keluarga kita rajin ke gereja, rajin melayani, itu sudah menjadi bukti bahwa mereka pasti telah percaya dan menerima Yesus. Bukan jaminan, saudaraku. Maka tugas kita membawa keselamatan kepada seisi rumah kita, membawa misi Allah itu ke dalam rumah kita. Jangan biarkan satupun di antara keluarga kita yang terhilang. Mari kita pastikan bahwa seluruh keluarga kita telah selamat. Maka mulai saat ini, saudara, teruslah menceritakan kebaikan Tuhan. Teruslah memberitakan Injil Tuhan kepada anggota keluarga kita. Siapapun itu yang ada dalam rumah kita, beritakan tentang keselamatan. Dan teladankan, yang paling penting teladankan kehidupan. Bagaimana Anda hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam Injil Tuhan. Sehingga iman kita itu dapat ditularkan kepada seluruh isi rumah kita. Sehingga mereka pada akhirnya seperti keluarga penjaga penjara ini, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh meyakini keselamatan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita sekalian, menolong saya, menolong Bapak Ibu Saudara, menolong seluruh orang-orang percaya anggota keluarga kita masing-masing untuk menerima keselamatan dan membawa misi Allah ke dalam keluarga kita, sehingga seluruh isi keluarga kita percaya kepada Tuhan dan menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tetapi sayangnya kami sangat egois, tidak peduli dengan anggota keluarga kami lainnya. Kami tidak mau memberitakan Injil, kami tidak mau meneladankan hidup di dalam kebenaran Injil. Sehingga mereka pada akhirnya tidak pernah mendengar tentang keselamatan dan tidak tahu seperti apa keselamatan itu. Tuhan, ampuni kami. Kami tahu bahwa misimu adalah membawa seluruh anggota keluarga kami percaya kepada Tuhan, mengalami keselamatan
dari Kristus Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami, berkatilah kami yang sudah percaya untuk menolong seluruh isi keluarga kami itu untuk percaya kepada Yesus. Maka bantulah kami Tuhan di dalam karya Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat menceritakan tentang keselamatan ini dan meneladankan kehidupan di dalam keselamatan, menularkan iman kami kepada seluruh isi rumah kami, sehingga mereka semuanya tertarik untuk mengenal Tuhan dan mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan mengalami keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan penuh rasa syukur. Mari kita naikkan segala pujian, hormat, serta kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Kekasih Allah, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan serta menerima berkat-Nya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kiranya kekuatan serta penghiburan dari Allah Roh Kudus menaungimu selalu dan memampukanmu untuk menyatakan kasih dan keadilan Tuhan di tengah dunia. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memberkatimu selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat silakan mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menyampaikan warta untuk minggu ini. Tak henti-hentinya saya terus menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti semua protokol kesehatan dan mentaati semua himbauan dari pemerintah. Mari kita menunjukkan kesaksian hidup kita sebagai murid Kristus dengan berupaya untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan memasuki masa new normal. Dan tentunya kita akan segera pula membuka gedung gereja ini untuk beribadah. Maka terus doakan segala persiapan-persiapannya. Dan Bapak Ibu Saudara juga mempersiapkan diri dengan baik untuk bisa datang dan beribadah kepada Tuhan. Dan kita tetap akan menggunakan protokol kesehatan dengan ketat demi menjaga kesehatan kita sekalian, menjaga keselamatan kita sekalian. Bapak Ibu, terima kasih pula untuk dukungan Anda di dalam persembahan yang telah disampaikan kepada Tuhan melalui GKT 2 selama ini. Dan saya tetap memohon kepada Bapak Ibu Saudara untuk terus mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam gereja kita GKT Jemaat 2 melalui rekening persembahan yang sudah disediakan. Atau apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan dapat mengumpulkannya secara mandiri. Dan pada saatnya kita beribadah lagi di gedung gereja ini, Bapak Ibu Saudara bisa membawa persembahan tersebut. Saya juga mengundang Bapak Ibu untuk
bisa terlibat di dalam persekutuan doa malam secara online yang kita selenggarakan setiap hari Selasa pada pukul 7 malam. Agar kita semua dapat mendukung, saling mendoakan, saling menguatkan, maka saya mengundang Anda sekalian untuk terlibat di dalam persekutuan doa pada hari Selasa jam 7 malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan tetap sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Sampai jumpa.